Bayangkan kamu lagi buru-buru ada kelas di kampus atau lagi asyik nongkrong. Pas balik ke parkiran, tiba-tiba helm atau bahkan motor kamu hilang. Pas kamu protes ke pengelola parkirnya, mereka cuma menunjuk sebuah tulisan kecil di karcis atau di papan pengumuman yang berbunyi, "Segala kehilangan bukan tanggung jawab kami." Kesel gak? Pasti kesal dan merasa gak adil banget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hitafina Nadiroh dengan NIM 2506479. Video ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Hukum dan Bisnis. Di sini saya nggak cuma mau mengajak teman-teman sekalian untuk membedah taktik curang pelaku usaha parkir yang suka lepas tangan lewat klausula baku, tapi juga kita akan menganalisis bagaimana nasib hukum dan juga etika bisnisnya di masa depan ketika seluruh sistem parkir konvensional sudah digantikan oleh kecerdasan buatan otonom yaitu agentic AI. Pertama-tama, mari kita bedah dulu dari sisi hukum konvensional yang berlaku di Indonesia. Banyak dari kita yang merasa tidak berdaya saat melihat tulisan penolakan tanggung jawab itu karena mengira itu tuh sudah resmi. Padahal di mata hukum, tindakan pengelola parkir yang mencantumkan kalimat pelepasan tanggung jawab atau disebut klausula eksonerasi tersebut adalah pelanggaran nyata. Di dalam pasal 18 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur secara tegas bahwa pelaku usaha ini dilarang keras untuk mencantumkan klausula baku yang isinya memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab hukum dari pelaku usaha ke konsumen. Yang mana lebih kuatnya lagi, pada ayat 3 dinyatakan bahwa jika pelaku usaha ini nekat memasang aturan sepihak itu, maka klausula tersebut otomatis dinyatakan batal demi hukum. Yang mana artinya tulisan penolakan itu dianggap tidak pernah ada. Secara hukum perdata, berdasarkan pasal 1694 KUH Perdata, hubungan antara kita yang memarkirkan kendaraan dengan pengelola parkir itu hakikatnya adalah perjanjian penitipan barang, yang mana logikanya simpel. Kita menyerahkan aset kita memenuhi kewajiban membayar tarif, maka prestasi atau imbal balik yang wajib mereka berikan adalah jaminan keamanan sampai barang itu kita ambil kembali dalam keadaan yang utuh. Tapi kenyataannya di lapangan justru menunjukkan adanya normalisasi pelanggaran hukum secara masif, yang mana pada gambar ke-1 kita bisa lihat di area parkir informal atau parkir gang umum, pengelola dengan percaya diri memasang papan bertuliskan segala kehilangan bukan tanggung jawab kami. Lalu pada gambar kedua, pada sektor profesional yang sudah menggunakan gate digital, klausula baku itu dicetak otomatis di bawah kertas karcis. Dan di gambar yang ketiga, pada area komersial pertokoan, kalimat tersebut sengaja dicetak dengan huruf kecil di balik karcis parkir. Secara sosiologis dan psikologis, pelaku usaha ini sengaja melakukan untuk menekan mental konsumen, yang mana konsumen ini dibuat merasa bersalah dan juga enggan menuntut karena mengira sudah menyetujui syarat itu sejak awal masuk. Padahal semua dalih mereka ini sudah dipatahkan oleh jurisprudensi tertinggi yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 124K Perdata tahun 2007 yang mana Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa pengelola parkir wajib bertanggung jawab penuh atas kehilangan barang titipan dan juga tulisan kecil di karcis itu sama sekali tidak bisa dijadikan pembelaan hukum. Sekarang mari kita bawa pembahasan ini ke era modern yang menjadi tantangan utama, yaitu masuknya teknologi agentic AI. Yang mana teman-teman harus tahu, agentic AI ini beda jauh dengan sistem parkir otomatis biasa yang cuma mengeluarkan karcis secara pasif. Agentic AI ini adalah generasi kecerdasan buatan otonom yang bisa berpikir, merencanakan tindakan, dan juga mengambil keputusan sendiri di lapangan tanpa perlu diawasi atau juga digerakkan oleh manusia. Kalau sistem ini diterapkan dalam Smart Parking Management System, alur kerjanya akan sangat luar biasa cerdas, yang mana AI ini terhubung dengan sensor kamera pengawas, berbasis komputer vision hingga data biometrik kita. Agent AI ini memantau slot kosong, mengarahkan navigasi kita ke tempat terbaik, bahkan mengatur tarif dinamis secara real-time berbasis kepadatan area parkir.
Nah, kecanggihannya yang paling krusial ada di aspek validasi keamanan pintu masuk dan keluar. Saat kita mau keluar, kamera AI akan memindai plat nomor kendaraan secara otomatis, lalu mencocokkannya dengan data visual kendaraan dan juga data wajah kita saat pertama kali masuk. Nah, kalau semua datanya sinkron, palang pintu terbuka dan saldo dompet digital kita terpotong otomatis. Tapi, kalau agentic AI mendeteksi adanya ketidakcocokan, misalnya plat nomornya sama tapi wajah pengemudinya berbeda, AI ini secara mandiri tanpa perintah manusia akan mengambil keputusan darurat untuk mengunci palang pintu otomatis, menyalakan alarm, dan juga mengirimkan laporan kronologis ke tim keamanan lapangan untuk menggagalkan pencurian kendaraan. Dari segi peluang bisnis, ini jelas meningkatkan efisiensi dan meminimalkan kesalahan manusia atau human error. Pertanyaannya, bagaimana kalau teknologi otonom ini mengalami kegagalan sistem atau error algoritma? Skenario-nya bisa saja terjadi, misalnya karena pencahayaan yang minim di malam hari, kamera AI salah membaca angka, plat nomor, sehingga palang pintu terbuka dan meloloskan pencuri yang membawa kabur kendaraan konsumen, atau malah fungsi teknis yang membuat palang pintu tiba-tiba menutup terlalu cepat dan merusak fisik mobil. Siapa yang harus memikul tanggung jawab hukumnya? Disinilah batasan hukum dan etika bisnis wajib ditegaskan secara kaku. Di dalam sistem hukum Indonesia, kecerdasan buatan jenis apapun bukanlah subjek hukum. AI tidak punya kapasitas hukum untuk digugat atau dimintai ganti rugi perdata ke pengadilan. Oleh karena itu, setiap kesalahan, kelalaian algoritma, ataupun keputusan sepihak yang diambil oleh agentic AI dalam operasional bisnis tetap menjadi tanggung jawab hukum penuh dari pihak pelaku usaha parkir. Pelaku usaha adalah pihak yang mengendalikan sistem, memegang otoritas, dan juga meraup keuntungan ekonomi dari sana. Jadi, mereka ini dilarang keras untuk menggunakan dalih sistem AI lagi error atau ini adalah kesalahan vendor teknologi, yang mana sebagai tameng digital baru untuk melakukan diri dari kewajiban hukum ganti rugi yang sudah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ditinjau dari etika bisnis yang sehat, pemanfaatan teknologi otonom sama sekali tidak boleh melahirkan penurunan tanggung jawab sosial. Secara moral, pelaku usaha wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sejak tahap perencanaan sistem, yaitu dengan cara mengintegrasikan fitur kompensasi ganti rugi atau asuransi otomatis yang melekat langsung di dalam ekosistem algoritma agentic AI tersebut. Sebagai kesimpulan akhir, secanggih apapun transformasi teknologi digital yang kita gunakan dalam berbisnis, hakikat perlindungan dan keluhuran hak konsumen harus tetap menjadi prioritas utama. Pencantuman klausula eksonerasi penolakan tanggung jawab, baik dalam bentuk kertas karcis konvensional maupun yang tertanam dalam aplikasi agentic AI, adalah tindakan ilegal yang batal demi hukum. Rekomendasi dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk pelaku usaha, segera rekonstruksi model bisnis, hapus klausula eksonerasi digital, dan wajib gunakan sistem mitigasi risiko berbasis asuransi ganti rugi otomatis yang terintegrasi dalam algoritma AI. Yang kedua, untuk pemerintah dan BPSK, tingkatkan pengawasan regulasi agar digitalisasi tidak dijadikan alat eksploitasi baru untuk mengelabui masyarakat. Dan yang terakhir, untuk konsumen, yuk tingkatkan kesadaran hukum agar kita lebih berani memperjuangkan hak ganti rugi yang adil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.